Saya pengen tanya, di mana di Alkitab ini setiap orang mati dibangkitkan oleh Tuhan? Satu pertanyaan yang harus muncul, pernyataan yang paling dalam yang harus muncul. Nanti seorang Tuhan sama Tuhan itu. Aku tetap memanggil engkau Yesus, dan engkau adalah orang yang luar biasa. Nama saya Daniel Tahimonang Silitonga. Saya sehari-hari bukan pendeta. Ya. Oleh karena itu tampang tidak ada tampang pendeta. Jadi kalau misalnya saya ini agak senyum-senyum ini saya buat-buat aja nih. Kesehariannya tidak begitu ya. Nah di sini sekarang bapak-bapak dan ibu ini jemaat yang luar biasa ya. Ini penuh semua. Mungkin karena yang bikin penuh anak buah saya sama kejaksaan ini. Ada Kajati, ada Kajari Kupang ini yang hadir ini luar biasa. Ini ibu-ibu jaksa, bapak jaksa yang nyanyi tadi luar biasa ya. Dan saya kira perkenalan cukup sekian ya. Kalau mau kenal lagi nanti kita bisa ketemu di tempat saya. Ya, oke ya. Karena waktunya sangat singkat. Ini memang saya tidak tahu kita terus. Saya bukan pengkhotbah seperti Pak Mel Atok ya. Saya orang biasa saja yang cinta Tuhan gitu. Sehingga saya terjebak di dalam bagian melayani Tuhan ini. Dan saya pikir nggak apa-apa lah terjebak begitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita. Semua bawa Alkitab ya. Ada Alkitab pintar, ada Alkitab handphone, ada Alkitab yang seperti ini boleh juga. Di Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saya akan, untuk lebih cepatnya saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati biar lebih cepat, begitu ya. Lukas 9 ayat 57 di Alkitab saya perikopnya hal mengikut Yesus ya, sama semua ya. Oke, kalau sama mari kita baca juga Alkitab besar nih. 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita cepat aja ya. Ini saya gaya-gaya khotbah saya biasanya eksposisi. Saya kurang pintar seperti khotbah Pak Mel Atok itu yang di kepalanya itu sudah ayat semua gitu. Ini kalau saya dengar di YouTube sudah berapa ribu Bapak YouTube itu? Udah. YouTube itu ayat semua keluar otomatis. Saya coba-coba begitu ayat masuk sini keluar sini. Jadi tidak ada yang saya kadang-kadang saya suka pukul-pukul kepala saya. Kenapa kamu tidak hafal-hafal ayat? Susah juga. Susah seperti ini Pak Gembala ini ya, Pak Melatok ini. Jadi saya masih terpaksa menggunakan Alkitab Pak. Jadi maafkan saya. Ya. Jadi kita mulai lah ya. Jadi kita mulai dari ayat 57 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Kira-kira kita perlu tahu nggak siapa nih seseorang ini? Bilang aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Siapa nggak kira-kira ya? Ada nggak kira-kira yang sekarang ini atau yang datang sekarang ini mau mengatakan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Itu satu komitmen yang tidak main-main yang diucapkan oleh seseorang. Kita perlu tahu siapa seseorang ini. Ya, di dalam Matius 8 ayat 19, coba dibuka. Lalu datanglah seorang siapa? Ahli Taurat dan berkata, guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Katakan guru. Kita kembali ke Lukas tadi itu, ternyata di sini yang bilang aku akan mengikut engkau itu adalah seorang ahli Taurat. Nah, kalau kita belajar Alkitab secara serius gitu, apakah ahli Taurat pernah setuju dengan pengajaran Yesus?
Apakah ahli Taurat pernah setuju atau sependapat dengan Yesus? Yang ada, Yesus mengkritik ahli Taurat. Sebaliknya, ahli Taurat juga banyak mengkritik Yesus. Bahkan tidak pernah setuju dengan pengajaran Yesus. Yang ada pada akhirnya, yang merencanakan pembunuhan Yesus, penyaliban Yesus adalah ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Tapi pada perikop ini kita baca, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kira-kira kalau kata-kata kemana saja engkau pergi, maksudnya enak, senang, suka, duka, itu ada di dalamnya itu. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saya kadang-kadang kalau baca ini, apa ya saya mampu mengatakan begitu kepada Tuhan? Kira-kira kita pikirkan, apa kita mampu mengatakan begitu seperti apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini? Sekarang motivasinya apa? Kira-kira dia ikut Yesus. Ahli Taurat kalau kita baca di dalam buku pintarnya gitu ya. Ahli Taurat adalah orang yang ditunjuk untuk membahas Taurat Musa. Mereka membahas sedemikian rupa sehingga Taurat ini menjadi aturan yang mengatur kehidupan orang pada zaman itu. Ahli Taurat punya kedudukan. Dan mereka memang mengatur dari satu kata, satu kalimat, satu huruf, bahkan spasi-spasi sehingga Taurat itu tidak boleh diganggu gugat. Mereka bikin tafsiran-tafsiran, mereka bikin terjemahan dan segala macam sehingga Taurat itu demikian mengatur sampai bahkan kadang-kadang jadi beban. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aduh, kuk seperti kuk begitu. Tapi hari ini bilang kepada Yesus, aku akan mengikut. Kira-kira buat apa gitu? Mereka buat apa mau ikut Yesus gitu? Apakah kira-kira begini? Pada waktu Alkitab ini ditulis, pengaruh dari ahli Taurat ini sudah mulai agak luntur. Sebelumnya mereka memang golongan orang yang sangat dihargai, sangat dihormati, karena mereka pada awal memang hidup benar, hidup bagus. Tapi karena situasi, karena jabatan dan segala macam terlalu tinggi, pada akhirnya tenar, kondisi jabatan naik, mulai terjadi penyelewengan, membuat aturan-aturan. Mereka bisa ngomong, tetapi apa yang diomongkan mereka kepada orang boleh, tapi kepada kami jangan. Ya. Sementara ya Pak Jaksa, ya keadilan itu begitu. Ya. Kita bisa ngomong keadilan kepada orang, tetapi jangan sampai kepada diri saya itu. Kamu harus adil, tapi saya jangan. Biasanya begitu. Dan ini ahli Taurat seperti itu. Dan hari ini bilang, aku akan mengikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi. Itu kan menggelitik hati dan pikiran saya termasuk gitu. Kok bisa gitu? Yang selama ini bertentangan, yang selama ini bahkan kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang repot duluan adalah ahli Taurat. Kok menyembuhkan orang hari Sabat? Ini kamu bukan anak Tuhan, kamu mengaku-ngaku aja. Kalau kamu anak Tuhan pasti tahu hukum Musa kayak apa. Pasti begitu. Mereka lalu murid-murid Yesus makan tidak cuci tangan. Yang ribut siapa? Nah, mereka ini ribut. Katanya pengikut Yesus makan kok nggak cuci tangan. Begitu. Semua hal-hal remeh-temeh tentang kehidupan mereka selalu dikritik. Nah sekarang bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kan aneh. Kan kita pikirkan itu. Saya dari kemarin mikir, dari baca ini, kenapa kira-kira, apa motivasinya? Motivasi baik kah? Motivasi buruk kah? Kan motivasi, lihat ya, apa bedanya? Sekarang begini, kita mau kenal motivasi. Tom and Jerry sama-sama lari. Tom motivasinya apa? Jerry motivasinya apa? Kalau nonton di Wild Animal, itu singa ngejar kuda misalnya. Sama-sama lari ini. Sama kan? Tapi motivasinya apa? Apa bedanya mereka sama-sama lari? Tom dan Jerry. Singa motivasinya, wah gua lapar nih. Kalau nggak lari saya cepat, saya lama-lama mati. Tapi kuda yang dikejar motivasinya apa? Motivasinya nyawa ini. Kalau saya ketangkap mati kan? Nah, sekarang kita berpikir, ini motivasinya ahli Taurat ikut Yesus apa ya? Memang waktu itu Yesus sudah terkenal, sudah banyak orang mengikuti Yesus. Oleh karena itu kita patut curiga motivasinya. Mungkin ahli Taurat ini karena dalam kondisi sudah turun pengaruhnya, pengen saya lebih terkenal lagi,
Atau mereka sudah lihat pakai mata kepala sendiri Yesus menyembuhkan orang, Yesus buat mujizat, Yesus buat segalanya, bahkan sampai yang mati pun bisa dibangkitkan. Apakah itu motivasinya? KKR malam ini kira-kira motivasinya apa nih bapak-bapak datang nih? Saya kalau di kantor itu, kalau saya ibadah hari Kamis, setiap Kamis ibadah Pak Pendeta. Kalau saya ada penuh ibadah. Tanya-tanya kalau saya nggak ada, yang ibadah tinggal setengah. Maka suatu saat saya ngomong berkali-kali ngomong, kamu jangan takut sama saya. Saya hanya bisa mindahin kamu dari sini sampai ke Flores. Kamu harus lebih takut sama Tuhan yang bisa mindahin kamu dari sini sampai ke bawah sana. Iya, dia lebih takut sama Kapolda. Padahal Kapolda cuma berlakunya dari Kupang sampai Sabu. Pakai skep. Belum tahu dia kalau ada yang lebih besar, keluarkan skep. Tak ada kau di dunia ini. Selesai kita. Nah kadang-kadang itulah yang bicara tentang motivasi ini. Kita menjadi motivasi yang saya juga nggak tahu nih. Saya juga heran ini ya. Saya kan baru kali ini ikut ke KKR seperti ini, Pak Mel ya. Saya tanya tadi, penuh Pak? Saya bilang, iya saya umumkan. Saya tanya-tanya ini, apakah karena saya atau karena tapi kita berpikiran positif saja ya. Berpikiran positif. Oleh karena itu, kita lihat jawaban Yesus. Jawaban Yesus, serigala mempunyai liang. Kamu lihat tuh, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya begini, kata Yesus itu, kamu tahu ahli Taurat, kamu tahu burung? Tahu, ada sarangnya. Kamu tahu serigala, ada liangnya. Yang mau kamu ikutin ini, tempat untuk meletakkan kepala tidak ada. Bantal saja tidak punya, rumah tidak punya, tempat hotel saya tidak punya, apapun saya tidak punya, mobil mewah tidak punya, apapun tidak punya. Kamu mau ikut apa sama saya? Atau dalam kata, kalau kita terjemahkan sehari-hari begini nih, kamu berdoa tiap hari, datang KKR tiap hari Rabu, datang ke gereja tiap hari, bilang, Tuhan Yesus bilang, tidak ada doa, tidak ada jawaban doa buat doamu, tidak ada jawaban ya, tidak ada jawaban baik buat doamu. Apakah kamu masih mau tetap percaya kepada Yesus? Ini bawa kita pulang malam ini, karena ini pertanyaan nanti malam-malam kita renungkan gitu. Ya. Di Surabaya dulu ada orang anaknya meninggal, maka ibunya bilang, berapa hari ini kita bikin ibadah, bukan ibadah penghiburan. Loh, orang heran, kenapa? Saya tidak setuju ibadah penghiburan. Kita bikin ibadah pembangkitan. Loh, 1 hari tidak bangkit, 2 hari tidak bangkit, 3 hari tidak bangkit, 4 hari tidak bangkit, mayat udah busuk. Maka yang lain udahlah, mama kita tidak. Kalau begitu Tuhan bohong. Tuhan membangkitkan orang hidup. Saya pengen tanya, di mana di Alkitab ini setiap orang mati dibangkitkan oleh Tuhan? Oleh karena itu, ibu ini kecewa sama Tuhan. Ditinggalkan Tuhan. Dan jangan sampai ada hari ini seperti itu. Karena hari-hari ini makin sulit, hidup makin sulit, semuanya makin sulit. Apalagi kemarin kita tahun-tahun yang lalu ada COVID, ada apa tuh. Tuhan barangkali menjadi senyum-senyum melihat kita juga itu. Ya. Oh, Tuhan bilang, doamu tidak saya jawab. Hasil KKR-mu hari ini tidak saya jawab. Apa yang kamu doakan dalam doa sapa tidak saya jawab. Apakah kamu masih mau percaya sama saya? Oleh karena itu Tuhan tidak pernah memanfaatkan atau begini nih, semangat kita yang hari ini karena KKR-nya, karena saya khotbah di sini, bapak-bapak ibu datang, bukan hanya itu. Kita terus mau lihat beri motivasi yang benar kita ikut Tuhan. Saya ketika masih muda, saya masih pangkat mayor, masih muda. Ketika saya ikut sekolah pendeta, maka teman-teman saya bilang, ngapain lu? Emang lu mau pensiun? Saya bilang, kenapa? Itu yang sekolah pendeta mau pensiun semua itu. Saya bilang, benar juga. Ini saya paling muda sendiri ikut. Saya pikir-pikir, kenapa ya begitu ya?
Kenapa begitu? Biasanya orang melayani sesudah pensiun. Sesudah pensiun, wah, baru melayani. Bagi saya pikir waktu itu saya ikut aja kayak apa? Kayak kerbau dicucuk hidung. Saya nggak ngerti gitu. Pak Silitonga ikut ya. Baru-baru pertama waktu pendeta saya yang merayu saya begitu. Pak Silitonga ikut ya, pengerja begini nih, ikut pengerja. Pak Pendeta, dari tampang saya, kalau saya aser saja semua orang lari lihat muka saya bilang, saya nggak usah jadi aser, saya bilang. Apalagi ya kalau begitu apa? Saya nolak terus. Satu saat dalam sebuah mau tidur, mau istirahat begitu, saya mau berdoa gimana, nggak gelisah lah begitu ya. Kalau bapak-bapak mungkin pasti pernah mengalami gelisah. Saya terus mau berdoa, Tuhan, kenapa ya saya gelisah terus? Tidak ada seperti penegasan di dalam hati. Silitonga, yang kamu anak kampung kamu dari kampung, sudah saya bikin kamu jadi polisi yang hebat, nggak mau melayani saya. Saya pikir benar juga ya. Apa kamu punya decking dulu? Apa Pak punya ini? Semua aku ciptakan pekerjaan buat kamu. Mau melayani saya nggak mau. Hebat apa kamu? Saya langsung menciut. Malam-malam, sudah jam 12 malam, saya nggak bisa tidur. Saya telepon pendeta, Pak Pendeta, masih buka nggak pendaftaran itu? Pak Pendetanya bilang, sudah tutup Pak. Aduh, tolonglah Pak. Tolonglah Pak. Tolonglah saya didaftar. Ya pendeta saya bingung juga. Kenapa Pak? Bapak kesambet apa begitu ya? Tidak Pak, saya harus ikut. Ya, saya kira pasti kita nanti akan mengalami seperti itu. Nah oleh karena itu kita sedang bertanya-tanya sekarang ini. Kalau Tuhan kepada kita bilang itu, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Misalnya doamu tidak saya jawab, mau bilang apa? Apa selesai sama Tuhan? Ada orang baru bertobat dari agama seberang, sudah dipakai Tuhan, wow, KKR kemana-mana begitu ya. Ada KKR masuk malam-malam, ada KKR kesembuhan seperti ini. Maka dia berdoa kepada Tuhan, ini orang sakit sudah ada di sini semua, jangan permalukan saya. Tuhan, mereka harus sembuh semua, kalau enggak saya akan meninggalkan Tuhan. Karena saya pikir-pikir, emang lu siapa? Kadang-kadang kita suka ngancam begitu tuh. Orang Batak yang paling banyak suka ngancam begitu tuh. Di sini ada orang Batak selain saya sendiri. Orang Batak sedang naik gitar di perahu begitu. Tuhan, perahunya goncang oleh ombak begitu. Tuhan, kalau perahu ini selamat sampai Jakarta, saya akan bangun gereja yang besar. Maka temannya bilang, yang betul kau. Diam kau. Aku sedang tipu Tuhan ini. Jadi begitu. Jadi Tuhan tidak sedang mempermainkan emosi seseorang. Tidak sedang mempermainkan emosi seseorang. Apa ini? Sekarang kita ikut Tuhan motivasinya. Saya kadang-kadang berpikir begitu tuh ya. Jadi kalau saya khotbah-khotbah begini dipanggil kemana-mana ini kan sekarang ini gilirannya di sini. Tiap minggu saya bikin gereja baru sekarang GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kan setiap minggu jalan. Jalan-jalan terus. Denominasi baru. Jadi kadang-kadang Pak Pendeta itu udah suatu saat ada diskusi. Aduh Pak Silitonga ini nggak bisa ditandingi lah. Dia sudah polisi, Kapolda pula, dia pendeta pula. Nah, saya bilang. Jadi maksudnya apa? Dia sekarang sudah lebih sibuk dari ya jadwal-jadwal pendeta sudah diambil sama Pak Silitonga. Saya juga pikir, benar juga saya juga berpikir itu. Makanya kadang-kadang sekarang ini saya udah nolak Pak. Nolak untuk ya saya pikir-pikir saya berdoa terus ya benar Tuhan, boleh nggak saya? Jangan sampai saya mengambil priuk orang gitu. Yang seharusnya juga khotbah di sini bukan saya. Saya tidak tahu apa itu kesambet apa Pak Mel tuh bisa suruh saya khotbah di sini. Ya. Dia bilang,
Pak Silito mah Kapolda bisa jadi pendeta. Kita pendeta-pendeta kan tidak bisa jadi Kapolda. Betul juga saya bilang begitu. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu, hari ini kita sedang diajari sama Tuhan. Kalau misalnya satu saat Tuhan bilang doamu tidak dijawab, satu pertanyaan yang harus muncul, pernyataan yang paling dalam yang harus muncul, nanti seorang Tuhan sama Tuhan itu, aku tetap memanggil engkau Yesus, dan engkau adalah orang yang luar biasa buat hidupku. Meskipun kadang-kadang dunia ya, dalam Habakuk 3 itu, kebun anggur tidak berhasil berbuah ya. Kemudian apa lagi? Ahlinya itu Pak. Pohon-pohon tidak berbuah, tanaman tidak berbuah. Apa lagi? Kambing tidak ada, terlepas dari tanahnya. Tetapi dia bilang, aku akan tetap menginjak berjalan di bukit batu itu seperti rusa yang jalan di bukit batu. Jadi memang itulah yang diharapkan. Oleh karena itu kita sudah diajari Tuhan kemarin waktu COVID kemarin ya. Doa kita mungkin tidak terjawab. Segala macam tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi satu yang harus kita pikirkan, bahwa Tuhan tetap luar biasa. Bapak Ibu kenapa lihat saya semua? Apakah saya salah? Yang kedua, lanjut ayat 5. Ya, ayat 58. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai, itu tadi yang kita jelaskan. 559. Lalu ia berkata kepada seorang lain, kalau tadi orang lain yang ikut Yesus, orang lain yang berinisiatif mau ikut Yesus ya, yang tadi ahli Taurat. Kita tidak tahu apa motivasinya, biarlah urusan belakangan, dia urusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan saya motivasinya itu. Yang kedua, Yesus lalu ia berkata kepada seorang, ini Yesus yang berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain. Apa pentingnya kira-kira Yesus berkata kepada seorang lain? Kita perlu tahu nggak siapa seorang lain ini? Nah, kalau kita buka di dalam Matius ya, Matius 8 ayat 20 coba. Matius 8 Yesus berkata kepada serigala. 21. Matius 8 ayat 20. Seorang lain yaitu siapa? Salah seorang dari murid Yesus. Jadi ketika Yesus bicara sama seorang murid Yesus, kalau murid Yesus, kira-kira Yesus kenal nggak sama muridnya ya? Bersama-sama Yesus. Jadi ketika Yesus minta kepada muridnya, ikut saya. Kamu ikut saya lebih serius. Apa yang keluar apa? Alasan. Ya. Lalu ia berkata seorang, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jadi alasan yang luar biasa. Ini alasan, jadi kehebatan orang kita ini bikin alasan yang masuk akal. Alasan yang susah ditolak. Saya selaku Kapolda, kalau biasanya musim-musim liburan, ya Pak Kajati ya, musim liburan biasanya alasan banyak orang minta izin. Apalagi kalau ada hari kejepit nasional, atau biasanya hari Jumat libur gitu, mereka sudah bikin alasan bagaimana caranya hari Kamis sudah boleh keluar. Pakai izin lah hari Kamis. Waktu itu pernah liburan itu gini, liburan itu hari Selasa tanggal merah, hari Jumat tanggal merah. Jadi ini kawan-kawan kita ini sudah mulai merekayasa agar mereka bisa libur mulai dari hari Selasa sampai Rabu. Alasannya adalah nenek saya matilah, apalah. Jadi bikin alasan yang masuk akal agar Kapolda sama Pak Kajati itu setuju. Yang nenek ulang tahun lah apa. Ini alasan. Itu di kantor saya tidak tahu di kantor Pak Kajati. Begitu atau tidak. Suatu saat pernah diteliti ini alasan ini. Ada bilang nenek saya meninggal gitu ya. Diteliti, Provos coba cek. Benar nggak nenek meninggal?
Benar Dan, neneknya meninggal. Benar ada pesta? Tidak ada Dan. Loh, neneknya sudah meninggal setahun yang lalu. Panggil ya. Periksa. Loh, saya kan nggak bohong Dan. Neneknya kan alasan nenek meninggal. Saya kan nggak bilang meninggal sekali ini. Di sini nggak ada itu. Di mana yang ada? Tapi jawaban Tuhan, jadi begini nih. Orang bilang, ikutlah aku kata Tuhan. Tetapi orang itu, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jadi kita pergi sedikit belajar tentang kenapa nih orang ini bikin alasan seperti itu. Jadi dari orang-orang penulis Alkitab, suku-suku yang ada Yahudi pada saat itu memang begini. Jadi ternyata bapaknya ini belum meninggal. Tapi kebiasaan orang sana, kalau dia anak laki-laki, dia akan tunggu sampai bapaknya ini meninggal. Dan sampai penguburan baru boleh pergi, bebas gitu. Ya, ada cerita pendeta nih, satu saat ada orang Israel disekolahkan, disponsori sama orang satu negara untuk sekolah di luar negeri gitu ya, dari Israel gitu. Oke, sudah S1 selesai, S2 selesai. Maka dia bilang minta izin pulang ke kampung, ke Israel. Udah 1 minggu, 2 minggu nggak pulang. Maka yang sponsor ini telepon dia, kamu nggak balik lagi sekolah? Dia bilang, ini alasannya, izinkanlah aku dahulu pamitan menguburkan bapakku. Lalu yang punya sponsor bilang, kalau begitu turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, bapak saya belum meninggal. Loh, kamu bilang tadi menguburkan bapakmu? Bukan, kami punya kebiasaan seperti itu. Jadi tunggu bapak saya dulu selesai, baru saya melanjutkan S3. Jadi ternyata alasan sebenarnya ketika ditanya Tuhan, ikutlah aku. Sebenarnya orang ini mau apa enggak sih? Kira-kira jawabannya kan gimana ya jawabannya ini? Sekarang di zaman postmodernisme jawaban ini seperti ini. Jawaban kira-kira yang abu-abu ya. Dulu kalau kita waktu SD warna itu meji kuhi biniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah sekarang warna banyak sekali ya. Ada antara kuning dan merah, antara putih dan hitam, abu-abu ya. Nah, ada abu-abu. Memang itulah sekarang. Bikin untuk menjawab tidak sama orang. Jadi kita kadang-kadang suka tidak bilang tidak itu ya. Kalau dibilang tidak itu terlalu frontal. Jadi cari jawaban yang kira-kira sebenarnya artinya tidak, tapi kasih kata-kata yang manis sedikit itu. Kamu mau ikut apa enggak? Sebenarnya saya mau ikut. Itu mau ikut apa enggak itu sebenarnya? Kalau kasih jawaban seperti itu. Kamu mau ikut Tuhan atau tidak? Sebenarnya izinkanlah aku dahulu menguburkan bapakku. Ini alasan yang nunda ya. Jadi nunda saja. Ada seorang anak kecil, ini cerita seorang pendeta, anak kecil. Mulai dari kecil sudah diajak sama guru sekolah begini, kamu harus melayani Tuhan. Kan saya masih kecil. Apalah saya diharapkan orang saya masih kecil bisa melayani apa. Tunggulah saya sekolah dulu. Lulus SD. Kamu kan bilang sudah sekolah. Lulus SD bilang, baru lulus SD. Kan belum lulus SD, SMP lah. Ya ditunggu sampai SMP. Sudah SMP, kamu melayani Tuhan. Sudah SMP, SMA belum. SMA, tunggu SMA. Begitu lulus SMA ditagih sama guru sekolah minggunya dulu. Kan kamu sudah lulus SMA, melayani Tuhan. Kuliah belum. Kapan saya kuliah? Yang lain sudah punya titel, saya belum. Tunggulah ada titel sedikit. Lulus sarjana. Ditagih lagi, kamu udah lulus sarjana melayani Tuhan. Lulus sarjana kerja belum, sayang dong udah lulus sarjana belum kerja. Begitu udah lulus sarjana, kerja. Pura-pura kerja, nikah belum. Nggak punya anak, kita gimana keturunan, kan begitu. Udah punya nikah dia. Kamu tadi dulu bilang udah nikah mau melayani Tuhan. Nih istri
Hamil 3 bulan bro, 3 bulan nggak bisa lah, tunggulah lahiran. Udah lahir, tanya lagi, mana lah? Aduh, anak kecil ini nggak butuh perhatian orang tua. Pendek kata terus alasan sampai pensiun. Tanyalah, kamu sudah pensiun? Dia bilang, apalagi yang Tuhan harapkan dari saya pensiunan ini. Asam urat sudah naik, darah tinggi kemana-mana, serangan jantung berkali-kali. Apalagi yang Tuhan harapkan dari saya. Jadi sampai mati dia tidak melayani Tuhan. Itu yang saya takutkan. Jadi saya aja yang takut malam ini begitu. Siapa yang takut begitu? Jangan sampai. Tunggulah menguburkan bapakku. Udah jam berapa nih? Tapi jawaban Yesus sendiri, aneh jawaban Yesus ya. Kayaknya nyambung jawabannya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kayak ini jawaban Yesus nggak nyambung gitu. Kok kayaknya Yesus kayak kejam sekali, nggak ada perasaan apa gitu. Sama murid sendiri bilang mau menguburkan orang tua, masa bilang orang mati menguburkan orang mati, sesama zombie menguburkan zombie. Kayak nggak mungkin itu kan. Sesama orang mati, marilah kita menguburkan kita. Gak nyambung gitu, kayak gak punya perasaan gitu ya jawaban Yesus. Tapi enggak, maksud saya begini, kalau di kampung saya, waktu bapak saya mati, saya tidak pernah gali kubur. Ada yang tukang gali kubur. Kalau di Jawa namanya kuncen. Apa itu kuncen? Juru kunci kuburan. Jadi di sini mungkin di Kupang ini ada juga, bapaknya mati dia gali sendiri, dia doain sendiri, dia sakramen sendiri, dia tutup sendiri. Dia baca firman sendiri, dia khotbah sendiri. Ada di sini begitu? Tidak ada. Kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau orang mati ada orang yang tukang gali kubur. Ada orang yang khotbah, pendeta Mel Atok siap, si Matupang siang malam tunggu panggilan. Jadi kau tahu sebanyak kali kau alasan-alasan gitu. Kerjakan. Dia bilang, biarlah orang mati menguburkan. Kau murid saya, beritakan firman Tuhan di mana-mana. Kau sebagai murid Tuhan, kerjaanmu memberitakan firman Tuhan. Bukan tunggu-tunggu orang mau kubur mayat, bukan. Pekerjaan itu sudah ada. Pekerjaanmu sebagai murid Tuhan, ngakunya kau murid saya, pekerjaanmu menyebarkan firman Tuhan di mana-mana. Saya mau tanya, di mana-mana itu gimana? Pertanyaan gak itu ya? Bisa jawab gak itu? Kadang-kadang kalau saya salah pertanyaan juga kita nggak bisa jawab ya. Coba saya tanya ini, pertanyaan yang kambing bandot hamil anaknya 2 atau 3? Kok nggak ada yang jawab nih? Apakah kurang jelas pertanyaan saya? Kambing bandot hamil anaknya 2 atau 3? Siapa yang bisa jawab? Ada yang berusaha jawab ini. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Bapak Ibu tahu nggak kambing bandot apa? Kambing jantan. Di mana ada kambing jantan hamil? Anaknya berapa? Ada yang bilang berusaha jawab 2. Berantem pula. Menurut saya 3 loh. Menurut saya 2 loh. Menurut saya itu bapak yang ikutin debat-debat itu, saya pikir ini kambing jantan hamil ini. Betul kalau saya ikuti Pak Mel itu kalau lagi diserang sama pendebat-pendebat yang lain itu. Udah awalin begitu. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan batu nggak? Ya bisa. Bisa menciptakan apa saja? Ya bisa. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan batu besar atau tidak? Bisa lah. Bisa menciptakan batu yang sangat besar, bisa. Saking besarnya sampai Tuhan sendiri nggak bisa angkat. Bisa nggak? Ini mulai saya ajak dari main otak sedikit ini. Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar
Sampai Tuhan sendiri nggak bisa angkat. Siapa yang bisa jawab? Bisa atau tidak? Grup bisa, grup tidak. Itu tidak bisa dijawab karena pertanyaannya salah. Sama seperti tadi, kambing jantan hamil, anaknya 2 atau tidak? Ada yang 2, ada yang tidak, 3. Padahal yang salah pertanyaan. Dia kata Tuhan, beritakanlah firman Tuhan di mana-mana. Di mana-mana itu di mana? Di mana itu di mana-mana ini? Di mana-mana itu di mana? Bisa jawab nggak itu? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu harus menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Papua kah? Itu ujung Indonesia. Ujung bumi di mana? Loh, kalau tidak ada ujung bumi, nggak mungkin Alkitab menuliskan ujung bumi. Pasti ada ujung bumi. Nah, di mana-mana itu di mana? Pasti ada juga di mana-mana ya. Nah, itu kita mengacu kepada ujung bumi. Kalau misalnya Yerusalem, ada Yerusalem ya. Yudea ada, Samaria ada juga. Yang menjadi pertanyaan, ujung bumi di mana? Kalau ini bukan pertanyaan salah, ini pertanyaan benar. Jadi jangan takut-takut jawab. Saya bukan jebak gitu. Ujung bumi pasti ada. Kalau saya punya exegesi ya penafsiran saya sendiri ini. Bumi bukan nggak bulat? Bulat kan? Kalau bulat itu ujungnya di mana? Pasti ada ujungnya bulat itu. Mulai pikir-pikir ini, saya bukan menyesatkan, bener nih. Kalau coba yang bulat itu ujungnya di mana? Saya beritahu, yang bulat itu ujungnya, setiap kita sentuh ujungnya yang bulat itu adalah ujungnya bulatan itu, ya kan? Kalau pegang telur gitu, setiap kita sentuh ujungnya telur itu, itulah ujungnya telur itu. Benar nggak? Masuk akal? Atau masuk di akal kita itu? Masuk akal ya? Kalau kita pegang bulat begini, ujungnya bulatan di mana? Ya setiap kita sentuh ujungnya itu, bulatan itu, itulah ujungnya. Maksudnya apa? Kalau menurut pengertian saya, di mana ujung bumi? Bukannya bumi ini bulat. Medan ujung bumi apa enggak? Iya, Papua, Kupang, rumahmu. Di mana kau berdiri saat ini ujung bumi enggak? Maksudnya dimanapun kau berdiri harus memberitakan firman Tuhan. Senang atau susah, siap atau tidak, beritakan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak saya tidak pintar ngomong? Emang cuma ngomong doang memberitakan firman Tuhan? Kalau cuma ngomong saja memberitakan firman Tuhan, kalau begitu orang bisu tidak bisa jadi pemberita firman Tuhan. Ya kan? Jadi bagaimana? Beritakanlah firman Tuhan di mana-mana. Di mana maksudnya? Ya di mana-mana. Di mana kita berada, di mana ujung bumi kita berada, tetap harus memberitakan firman Tuhan. Itu Jakarta, di mana kita ada hari ini. Maksudnya, kalau mengikuti Yesus itu tidak setengah-setengah, tidak hanya hari Rabu saja. Kalau hari Minggu ini lebih malaikat dari malaikat. Bahkan minum air pun tidak. Puasa maksudnya. Tapi Senin sampai Sabtu, astaga naga. Itu kadang-kadang kita begitu. Tapi cukup saya yang begitu. Bapak Ibu nggak usah ya. Dulu saya begitu. Sekarang kita berusaha berubah, memberitakan firman di mana-mana. Di mana-mana itu ya di mana. Saat itu bicara saat, bicara tempat, bicara waktu, bicara kondisi, bicara keadaan, itu semua di mana-mana itu. Jangan sampai bilang, Pak, jangan ajak saya ngomong sekarang. Saya lagi sakit hati. Ini tentang Tuhan. Entar dulu. Saya nggak masuk di otak. Lagi mood nggak enak. Tidak ada cerita begitu. Kalau memberitakan Tuhan, kamu harus memberitakan Tuhan, firman Tuhan di mana-mana. Itu bicara tempat. Bicara waktu, bicara situasi, bicara keadaan, bicara kondisi. Itu semua bicara di mana-mana. Setuju kan? Ada yang protes?
Silakan, mumpung saya sama Pak Kajati ada di sini. Silakan. Nanti kalau sudah saya tidak ada protes, tidak ada gunanya. Yang terakhir, karena sudah tidak terasa sudah setengah 9. Kita lanjut nih. Dan seorang lain lagi berkata, tidak usah buka lagi. Siapa seorang lain ini? Begini, tunjuk diri sendiri. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Kelihatannya alasan ini alasan yang luar biasa. Oleh karena itu di dalam, kalau kita baca di dalam Lukas 4, ada orang yang sedang berbikin, seorang penguasa bikin pesta. Maka penguasa bilang, undanglah semua orang, pestaku ini harus penuh. Maka yang satu bilang, saya mohon maaf Tuan, saya tidak bisa hadir karena saya baru membeli ladang. Yang satu lagi bilang, saya juga mohon dimaafkan karena saya baru beli 5 pasang lembu. Yang satu lagi bilang, saya mohon maaf juga, saya baru kawin, baru doe bojo baru. Doe bojo baru atau baru doe bojo? Doe bojo baru, tidak ada orang Jawa di sini ya. Doe bojo baru berarti ada bojo lama. Baru doe bojo berarti belum pernah menikah. Jadi saya harus apa? Honeymoon. Honeymoon. Jadi misalnya seperti di gereja inilah. Salam-salam pendeta di depan. Pak, kenapa tidak datang sudah 2 minggu? Wah, 2 minggu ngukur tanah yang saya beli 200 hektar. Pak pendeta kan belum punya 200 hektar. Nah ini biar tahu bahwa 200 hektar itu ngukurnya 2 minggu lebih. Jadi saya tidak datang ke gereja 2 minggu. Yang satu lagi, Bapak kok enggak ada? Saya baru beli 5 pasang lembu. Kalau dulu, zaman dulu lembu. Kalau sekarang kira-kira mobil Avanza lah itu. Mobil Avanza atau Kijang lah ya. Kalau dulu lembu, sekarang Kijang itu. Mobil Kijang 5 pasang, mobil Kijang saya harus coba 1 kali ke TTU, 1 kali ke Tambua, 1 kali ke. Jadi berapa? 5 minggu saya nggak ke gereja. Yang satu, kok nggak ke gereja? Pak pendeta kan belum pernah honeymoon. Gimana honeymoon? Timur Leste. 3 minggu nggak datang. Jadi ini alasan-alasan yang masuk akal, yang kita bikin alasan-alasan yang masuk akal agar kita bisa menolak perintah. Sama seperti anak buah saya tadi, nenek saya meninggal, kucingnya ulang tahun, segala macam. Jadi akhirnya begini, karena waktu sudah dekat ya, saya nggak berpanjang lagi nih. Ayat 62 ini harus kita bacain. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi sebenarnya apa yang dia dapat? Ketidaklayakan untuk kerajaan Allah. Kalau kita tidak layak untuk kerajaan Allah, terus kerajaan mana? Di dunia ini hanya ada 2 kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan bukan Allah, yaitu setan. Kan itu saja yang tarik menarik ini, antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Berarti kita tidak layak. Kalau tidak layak, terus buat apa bisa hidup? Tidak ada gunanya. Ini kita baca, setiap orang yang siap untuk membajak. Orang ini pertama siap untuk membajak. Ini ada kata tetapi di sini. Jadi saya beritahu nih, yang pintar bahasa Indonesia, yang lulus tata bahasa Indonesia. Setiap pernyataan yang dihubungkan dengan kata tetapi, itu maksudnya apa? Maka pernyataan berikutnya adalah merupakan penyangkalan terhadap pernyataan yang pertama. Contoh nih saya beritahu. Pak Gajati ini ganteng. Tetapi, nah kira-kira apa? Coba. Pak Yusak ini gagah. Tetapi, kalau sudah ada kata tetapi itu kira-kira apa ya? Apakah mengatakan sesuatu yang baik lagi atau yang sebaliknya?
Iya, pendeta juga susah begitu tuh. Pendeta itu khotbahnya bagus, tetapi selesai Pak Mel. Pak Mel itu khotbahnya sangat bagus. Cukup sampai situ, jangan pakai kata. Sebab kalau dihubungkan kata tetapi, selesailah sudah kok. Iya, khotbahnya Pastor Tonga itu bagus. Tetapi apa? Ibu itu cantik, tetapi pelit. Nah, kecantikannya hilang sekejap. Yang muncul adalah oleh karena itu jadi pendeta serba susah. Khotbah panjang salah. Dia bilang khotbah panjang Pak Pendeta, khotbah panjang apa? Harga tomat, harga cabai dia omongin di. Khotbah pendek juga salah. Pak Pendeta, khotbah pendek, kita baru 2 kali ganti status sudah selesai khotbah. Iya enggak? Khotbah keras juga salah. Apa itu? Dari tadi nyindir saya terus, mending saya pindah gereja. Begitu. Jadi pendeta gemuk salah, maka jemaatnya gemuk. Pendeta gemuk, tahu sendiri kan dari mana. Itu kalau gemuk. Kalau kurus salah juga. Kau tidak usah ke gereja itu. Pendetanya kurus kering begitu, dia sendiri tidak diberkati. Bagaimana kita diberkati? Kalau kaya lebih celaka lagi. Kaya pasti kemarin saya kasih perpuluhan tidak ada daftarnya. Kalau kaya, kalau miskin lebih celaka lagi. Ngapain kita ikut pendeta yang miskin? Ya kan? Oleh karena itu itu sudah bagian kita itu ya. Jadi jangan pakai kata Bapak ini memang rajin ke gereja, tetapi bolot. Amin. Tuhan Yesus memberkati.